Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya mau unboxing sekaligus review unit Airsoft Tokyo Marui lagi. Di hadapan saya ini ada sebuah unit yang masih grass ya, masih baru. Langsung aja kita unboxing seperti ini. Nah, berbeda dengan unit-unit handgun pada umumnya, ini si kemasannya ini sudah hard case ya, atau koper. Langsung aja kita buka. Nah, seperti ini penampakannya. Di luarnya ada semacam karton, ada tulisan-tulisannya seperti ini. Dan di dalamnya ada kopernya. Kita slide. Dibukanya caranya seperti ini. Oke. Nah, seperti inilah penampakannya. Ini adalah unit dari Tokyo Marui, tipenya Socom MK23. Langsung aja kita letakkan di atas meja seperti ini. Oke, dan kita bahas satu persatu. Terus terang saya nggak tahu harus bahas dari mana, tapi nggak masalah, langsung aja kita bahas satu persatu sedetail mungkin. Jika biasanya di unit-unit GBB atau gas blowback si kemasannya ini karton atau kardus, ini beda sendiri nih. Ini udah koper dari sananya atau hardcase seperti ini. Kalau misalnya untuk hardcase seperti ini kita harus beli dulu, di sini langsung dari pabrikannya seperti ini. Bahkan di sini ada tulisan lebih spesifik lagi seperti nama unit yang ada di dalamnya, Socom MK23 Tokyo Marui. Mantap banget. Langsung aja kita buka. Cara bukanya seperti ini. Klik, oke. Langsung aja 1 2 3. Wow, luar biasa. Ini mantep banget. Terus terang ini adalah salah satu unit impian saya ya. Oke, kita ambil. Aduh, saya bingung nih harus mulai dari mana nih. Oh, ini nih. Di sini ada tulisan pull this tag, please. Oh, silahkan tarik ini ya. Kita tarik, dan di sini seperti biasa ada buku panduan, ada kertas target dan lain sebagainya seperti layaknya bawaan-bawaan Tokyo Marui ya. Seperti ini ada buku-bukunya kayak gini. Di sini juga masih ada satu lagi. Nah, kayak gini. Ini semacam apa ya? Peringatan lah, semacam peringatan bahwa unit airsoft ini bukan untuk disalahgunakan. Oke, kita kepinggirin aja dulu ininya, kertas-kertasnya. Kemudian kita ambil apanya dulu ya? Magazinnya dulu deh. Nah, si magazinnya ini kalau misalkan kita lihat ya, di sini di kemasannya ini, di sini ada tulisan 28 bullet metallic magazine. Nah, di sini bullet metallic magazine, maksudnya metalik gimana ya? Mungkin ini semacam glossy apa gimana ya? Perasaan biasa aja. Nggak ada istimewanya. Kalau menurut saya ini biasa-biasa aja. Mungkin ada glitter-glitternya kali ya. Oke, yang jelas ini kapasitasnya 28 butir. Dan kalau misalkan saya pegang-pegang seperti ini saya rasa ini lebih berat ya. Lebih berat daripada magazin GBB pada umumnya. Ini mungkin seperti magazin apa ya? Magazin Desert Eagle yang pernah saya review. Ini berat banget untuk ukuran magazin GBB. Oke, kita kepinggirin dulu si magazinnya. Dan kita ambil dulu apa ya sekarang? Yang paling ini dulu aja deh. Nah, seperti ciri khas Tokyo Marui ya, di beberapa tipe. Di apa ya? Di kemarin di PSR juga sama kayak gini covernya, kayak semacam cover Mika. Dan cover Mika ini rada-rada hitam kayak gini. Dan isinya sebetulnya biasa aja sih, cuman bebek doang kayak gini. Ini mungkin sekitar 0,25 mungkin. Kurang lebih sekitar 200 butiran BB bawaannya kayak gini, dan ada covernya kayak gini. Oke, mungkin biar kelihatan lebih keren jadi dikasih cover kayak gini ya. Kita kepinggirin dan kita bahas dulu peredamnya dulu deh. Jangan dulu langsung ke unitnya ya. Oke, di sini juga ada marking kayak gini, US Gold kayak gini, Tokyo Marui made in Japan dan bla 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 lain sebagainya. Dan kalau misalkan kita amati seperti ini materialnya aluminium ya. Jadi logam, ini aluminium. Kemudian meskipun ini aluminium kayaknya cukup tebal karena ini cukup berat ya. Dan kalau misalkan kita putar bagian belakangnya sini, ini ternyata bisa diputer. Oke, ada apakah di dalamnya? Nah, kita lihat seperti apa. Nah, ternyata di sini ada busanya ya. Jadi ini bukan sekedar casing. Jadi ini memang benar-benar fungsi. Peredam ini di samping sebagai aksesoris, tapi juga memang benar-benar sebagai peredam. Suaranya menjadi lebih kedap pada saat si unit digunakan. Oke, kita simpan lagi aja busanya. Kita tutup lagi. Oke, kita simpan.
Selanjutnya kita mulai melangkah ke unitnya. Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Sebetulnya dari tadi saya udah nggak sabar pengen pegang unitnya nih. Waduh, kita nikmatin dulu bentuknya ya. Nah, kayak gini bentuknya, mantap banget. Di ujungnya ini ada semacam penutup inbar ya. Ini adalah safety ketika tidak digunakan. Jadi meskipun misalnya kita lupa di sini, kita isi gas dan BB, pada saat ada orang iseng atau kita sendiri yang iseng nekan-nekan trigger, ini nggak akan keluar si BB-nya karena ada karetnya seperti ini. Ini adalah salah satu ciri khas dari Tokyo Marui. Oke, kita simpan. Oh sorry, ada yang ketinggalan. Di sini juga ada cleaning rod ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah. Udah lumrah biasanya memang include di unit-unit GBB. Oke, selanjutnya kita bahas apanya dulu ya? Kita bahas aksesorisnya dulu deh. Ini ada semacam apa ya? Ada semacam gerigi-gerigi gini yang bisa kita puter ya. Ini sebetulnya tidak semuanya real, tidak semuanya bisa kita fungsikan. Ada beberapa yang memang hanya sekedar dummy. Contohnya seperti yang di atas ini. Ini cuman hiasan aja. Saya kurang tahu persis di senjata api aslinya ini buat apaan ya. Tapi yang jelas ini bisa diputar. Kemudian di bagian sini mungkin di senjata aslinya bisa diputar, tapi di sini fix ya. Kemudian di bagian sini juga sama bisa diputar. Nah, tapi jika kita melangkah ke bagian sini, ini sebetulnya aslinya memang bisa diputar, dan ini adalah gerigi untuk kita membuka bagian senternya. Langsung kita putar. Ini L ke bawah untuk melonggarkan dan untuk mengencangkan. Nah, seperti ini. Ketika kita putar, ini bisa kita buka kayak gini ya. Nah, kita amati dulu bagian senternya ini. Senternya ini menggunakan tenaga baterai A3 3 butir. Seperti ini, kita bisa masukin baterai di sini. Dan untuk menyalakannya kita putar bagian ini ke posisi on, ke sebelah kiri seperti ini. Oke, jika sudah di posisi seperti ini, kalau misalkan kita pengen mode on, kita geser ke sebelah kiri seperti ini. Jadi senternya nyala. Tapi jika kita ingin mode flash seperti ini, kalau misalnya di lampu mobil semacam lampu flash seperti itu ya, lampu tembak lah istilahnya, kita bisa geser ke sebelah sini seperti ini. Ada springnya kayak gini ya. Jadi yang berfungsi di sini cuman bagian saklar sebelah sini, on off-nya ini. Kemudian bagian saklar untuk menyalakan senter, dan bagian sini ke sebelah kanan flashnya, dan untuk mengencangkan dan melonggarkan senternya ini ke unit. Kurang lebih kayak gitu. Dan di bagian depan sini ini cuman ada senter doang sama laser yang nyala sebelah kanan doang. Jadi bagian kirinya ini cuman dummy ya. Mungkin aslinya kayak gini dua. Entahlah yang aslinya fungsinya seperti apa. Yang jelas di sini yang nyalanya cuman bagian senter ini doang sama laser sebelah kanan. Tapi ini nggak nyorot ya, cuman lampu merah doang. Oke, lanjut kita pasang lagi aksesorisnya di unitnya. Oke, sudah dikencangkan, kemudian kita pasang peredamnya di depan sini. Dan menurut informasi yang saya dapat di internet, ini berat unitnya ketika unit dipasangi magazen kurang lebih 850 gram ya. Dan ketika semua aksesoris dipasang, peredam dan senternya, ini beratnya sekitar 1200 gram ya. 1 kilo lebih 200 ya, 1 kilo 2 ons. Emang bener nih, ini berat banget, dan ukurannya pun cukup gede ya, seperti ini, cukup gede. Seperti yang tertulis di kemasannya, ini ukurannya pada saat belum dipasang peredam, ini ukurannya panjang dari mulai hammer sampai dengan ujung outer barrel, ini panjangnya 245 mm atau 24 cm lebih ya. Dan setelah dipasang peredam, ini panjangnya 427 atau 42 cm kurang lebih. Segini panjang banget, ini 42 cm ya. Oke, selanjutnya kita mulai melangkah ke mekanisme ya. Jika biasanya unit-unit airsoft gas itu biasanya ada fitur blowback ya. Jadi ketika kita menembak, si slide-nya ini mundur ya, ada efek blowback-nya. Nah, ini adalah unit airsoft gas yang tidak ada fitur blowback-nya alias fixed slide ya. Jadi seperti tertulis di kemasannya dan di bukunya kayak gini. Nah, ini fix gas gun. Nah, jadi ini slide-nya ini fix ya. Ketika kita menembak ya cuman gini-gini doang. Nah, kayak gini doang. Meskipun pada dasarnya ini kurang realistis ya, tapi ini cukup efektif untuk konsumsi gas. Jadi gasnya ini ketika kita isi
satu magazen full gasnya ini. Ketika kita isi gas satu kali, ini bisa berkali-kali kita reload dan gasnya nggak habis-habis. Berbeda dengan airsoft GBB yang si tekanan gasnya itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk menembakkan BB ke depan dan untuk memundurkan slide. Di unit ini hanya untuk dipakai menembakkan BB doang, jadi gasnya lebih irit daripada unit-unit airsoft gas pada umumnya. Kemudian meskipun unit ini tidak blowback ya, si slide-nya ini tidak mundur pada saat kita tembakin, tapi sebetulnya slide-nya ini bisa kita kokang ya. Nah, kayak gini. Ini fungsinya hanya untuk sekedar memundurkan hammer atau pelatuk ya, kayak gini. Oke, memundurkan pelatuk kayak gini. Sebetulnya ditarik biasa juga bisa sih sebenarnya kayak gini. Nah, ditarik biasa kayak gini, kemudian bisa kita kunci. Jadi setelah pelatuknya ini kita tarik, kita bisa kunci seperti ini, dan kuncinya bisa kita operasikan dengan tangan kanan pakai jempol kanan dan pakai tangan kiri dengan jempol kiri kayak gini. Oke, setelah dikunci, triggernya ngunci kayak gini ya. Oke, nah di sini pun kuncinya ada dua. Jika biasanya di unit-unit GBB atau gas blowback, bagian tuasnya ini adalah slide lock ya. Ketika BB-nya habis, slide-nya ngunci, terkunci oleh tuas ini. Di sini untuk mengunci trigger, jadi safety-nya dua. Kita bisa kunci seperti ini, meskipun ini kita turunkan ke bawah seperti ini tetap kunci kalau posisi tuas ini masih di atas. Jadi ini safety-nya ada dua, 1, 2, baru bisa nembak. Jadi posisinya ini harus dua-duanya di bawah baru bisa ditembakin ya. Oke teman-teman, kita langsung aja cek ya, langsung kita tes. Aduh, ini rada susah nih ngalangin, kita buka aja. Nah, untuk membuka bagian magazennya ini berbeda dengan tipe-tipe GBB pada umumnya. Jika biasanya pistol itu bukanya ada tombol di sebelah sini, ini digeser ke bawah ya. Untuk teman-teman airsofter udah pasti tahu lah ya, untuk tipe HK Sokom MK23 ini bukanya digeser bagian sininya ke bawah. Oke, bisa pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri ya, kayak gini. Oke, sip, mantap. Kita siapkan dulu, kita isi dulu gasnya. Di sini saya pakai gas dari Blowback Junkies Platinum Green Gas. Langsung aja kita colok ya, sedikit aja lah. Oke, saya rasa cukup segitu aja. Nah, kita dengerin dulu suaranya. Ini posisinya peredam masih terpasang, kita dengerin suaranya. Nah, dan ini tanpa BB ya. Sorry, saya buka dulu. Ini tanpa BB. Kita pasang magazennya dan kita tembak. Untuk menembakkannya sebetulnya ini nggak perlu ditarik dulu si pelatuknya ini, langsung kita tekan trigger, ini langsung bisa nembak. Kita dengerin suaranya. Ini adem banget ya suaranya. Nah, ini bisa kedengaran kayak gini. Oke, dan kita buka peredamnya ya. Ini sebetulnya kalau tanpa peredam, kalau kata orang Sunda rada ngajelangeng juga sih, meskipun ini non blowback ya. Nah, kayak gini. Pek. Oke, tapi kalau misalkan pakai peredam agak zleb lah, kurang lebih kayak gitulah ya suaranya. Oke, kita pasang lagi aja peredamnya ini, dan selanjutnya kita isi magazennya ini dengan BB 0,20 gram dan langsung aja kita cek krono. Oke, 0,20 gram ya, langsung aja kita isi. 1, 2, 3, 4, 15, 25, 26, 27 dan 28. Oke, 28 butir seperti yang tertulis di kemasannya. Tapi terus terang untuk pemakaian airsoft saya selalu kosongkan 1 butir space ya, biar nggak macet. Jadi ini kesimpulannya cuma 27 butir. Oke, langsung kita pasang magazennya ini di unitnya. Kita nyalakan krononya. Krono ini sudah disetting 6 mm 0,2 gram ya. Dan kita pakai unit Sokom MK Tokyo Marui BB 0,2 gram. Tembakan pertama
327 tembakan kedua, 319 tembakan ketiga, 313 tembakan keempat, 312 tembakan kelima, 312 tembakan keenam, 309 tembakan ketujuh, 306 tembakan ke-8, 304 tembakan ke-9, 306 tembakan ke-10, 302. Oke, kurang lebih sekitar 300 sampai 312 berapa, 327 ya. Dari mulai 300 sampai 327 fps ya, 10 kali tembakan barusan. Ini biasanya semakin sering kita nembak, ini gasnya ini makin turun ya. Kecuali kita nembaknya ini dikasih jeda, biasanya naik lagi. Kita cek lagi. Tembakan ke-11 314, nah ini naik lagi. Kalau misalnya kita happy trigger, memang gasnya ini biasanya maksudnya fps-nya ini turun ya, berangsur-angsur turun. Tapi kalau misalkan kita tembaknya satu kali seperti ini, fps-nya cukup stabil 317. Jadi unit ini kurang lebih fps-nya sekitar 300 sampai 310 fps ya, pakai green gas BB 0,2 ya. Oke, ini berapa tembakan barusan ya? 11 kalau nggak salah. Saya lupa lagi. Oke, sekalian aja, mungkin barusan 11 ya, apa 12 ya, 12 tembakan. Sekalian kita hitung juga ini keawetan gasnya ya. Kita habisin aja sampai 27 tembakan ya. Kalau misalkan ini habis berarti ke 28 ya. Ini masih ada. Oke. Masih ada. Masih ada, masih ada, masih ada. Oke. Masih ada. Nah, ini habis 28, kita tekan lagi. Oke, ini udah habis ya gasnya. Maksudnya BB-nya sudah habis. Kita tembak lagi. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Oke, sudah 45 kali nembak, gasnya masih ada ini. Ini untuk unit-unit gas, ini jarang banget yang sampai 45 kali nembak. Oke, kita lanjutin lagi. 46, 47, 48. Ah, 49 habis nih. Udah nggak ada suara jelek-jeleknya. 49 habis. Padahal barusan ini saya isi paling cuman setengahnya aja. Barusan teman-teman menyaksikan mungkin di menit-menit sebelumnya. Cuman beberapa detik doang ini sampai 40 berapa barusan? 45 tembakan lah, 40 tembakan lebih ya. Oke teman-teman, seperti itulah unboxing dan review unit Tokyo Marui gas Sokom MK23 dari saya. Secara bentuk dan ukuran ini menurut saya luar biasa ya. Dan saya rasa ini cocoknya untuk properti fotografi, properti videografi, atau untuk dipajang dan dikoleksi ya. Tapi untuk main saya rasa ini ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya dari ukuran dan bobotnya yang cukup berat. Mungkin beberapa orang suka, tapi saya yakin beberapa orang ada yang tidak suka juga. Dan satu lagi, mungkin ada juga yang kurang suka karena memang pada umumnya untuk airsoft gas itu ada efek blowbacknya. Nah, di Sokom MK23 ini tidak ada efek blowbacknya, jadi kurang realistis ya. Nah, kemudian poin plusnya ini unitnya super duper silent. Mungkin saya rasa untuk player-player yang pengen unitnya silent ya, atau mode-mode assassin biar nggak ketahuan, nggak kedengeran suaranya, ini cocok banget buat kalian. Kemudian poin plus lainnya, ini gasnya super irit ya. Meskipun barusan saya cuman isi setengahnya doang, bisa nembak kurang lebih sekitar 40 sampai 50 butir ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot reload gas ya, cuman reload BB doang, langsung masukin magasin dan kita sudah siap mode tembak lagi. Ya, namanya juga sebuah produk ya, pasti ada plus dan minusnya. Ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka. Tapi secara keseluruhan menurut saya ini keren banget ya. Oke, saya perlihatkan satu kali lagi. Seperti ini bagian sebelah kanannya, dan seperti ini bagian sebelah kirinya. Oke, ini keren banget. Oke, saya rasa segitu aja dulu video review dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur dan menginspirasi serta menjadi bahan referensi buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.